Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi ta'ala amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari yang terhormat Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, dengan mata kuliah Perkembangan Kurikulum dan Bahan Ajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirna Irawati dengan NIM H0523501 dari PGSDE 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang mana pada materi ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum, apakah kurikulum harus memiliki landasan filosofis yang kuat, dan bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah apa itu kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Yang kedua adalah apakah kurikulum harus memiliki landasan filosofis yang kuat? Kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat karena kurikulum dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang copy paste dari suatu sistem pendidikan negara lain. Pengembangan kurikulum haruslah mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini dimaksudkan agar kurikulum yang dibuat dapat menuntun siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum perencana pelajaran 1947 sampai 1968. Pada kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rencana pelajaran 1947. Di sini dijelaskan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Kemudian kurikulum rencana pendidikan 1964. Di sini menjelaskan melahirkan kurikulum yang menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian yang terakhir, kurikulum 1968. Di sini menjelaskan pembaruan dari kurikulum, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. Kemudian yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Kurikulum berbasis kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini diartikan sebagai sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, kurikulum
merupakan suatu hal yang sangat pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan dimungkinkan tercapai jika isi, sarana, dan aturan yang dijadikan dasar acuan sangat relevan. Kurikulum dalam pandangan tradisional hanya terbatas pada kegiatan pengajaran di kelas saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.